Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Kuhancurkan Resepsi Pernikahan Suamiku. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Suami atau istri yang selingkuh biasanya akan mencari 5% kekurangan dari pasangannya yang ada pada orang lain dan mengabaikan 95% yang sudah ada pada pasangannya. Hentikan mencari kesenangan dari luar, lebih baik bahagiakan pasanganmu sebelum kamu menyesal. Mobil Alphard tiba di depan rumah. Pria dengan setelan jas kerja yang pas di tubuh tinggi tegapnya turun dari mobil dengan sorot mata dingin. Berjalan dengan langkah cepat memasuki rumah. Kayla tengah berada di ruang tengah. Dapat ia dengar derit suara pintu rumah dibuka. Tanpa ada ketukan terlebih dahulu, terlebih salam. Siapa lagi jika bukan Angga? Suaminya masuk ke dalam rumah. Dengan langkah cepat dan bersemangat, ia berdiri dan melangkah ke arah pintu rumahnya untuk menyambut kepulangan suaminya. Dia begitu bersemangat untuk menyambut suaminya dan langsung membuka pintu dengan senyuman lebar. "Mas, kok baru pulang, Mas?" tanya Kayla sambil melirik jam di dinding yang menunjukkan pukul 10.00 malam. "Iya, tadi ada tugas dari bos, jadi lembur," sahut Angga dengan menyunggingkan senyum tipis. Pria itu melonggarkan dasi dan melepaskan jas berwarna hitam yang melekat di tubuh atletisnya. Tangannya meraih gelas dan menuangkan segelas air putih untuk membasahi kerongkongan yang terasa kering sejak tadi. Dia hendak merebahkan tubuhnya ke kasur, tapi memilih membersihkan tubuhnya lebih dulu. 15 menit berlalu, keluar dari kamar mandi. Angga mendapati sang istri masih menunggunya di dalam kamar. Pria itu bergegas mengenakan kaos polo berwarna biru yang menonjolkan tubuh atletisnya, dipadukan dengan celana pendek. "Kayla, kamu tunggu di luar saja," kata Angga. Dia bergegas mengenakan kaos polo berwarna biru yang menonjolkan tubuh atletisnya, dipadukan dengan celana pendek. Angga menarik kursi di samping sang istri. Di depannya tersedia semangkuk soto kesukaannya yang masih mengepulkan asap beraroma khas soto ayam favoritnya. "Mas, Angga sudah makan belum?" tanya Kayla kepada suaminya. "Mas sudah makan malam tadi di kantor." Kayla menautkan alisnya. "Lupa ya, baru tadi pagi Mas minta aku untuk buatkan soto ayam." "Mas, ada telepon ini," ucap Kayla sambil memegang ponsel suaminya. "Ya sudah, angkat saja," balas Angga yang sedang berada di dapur. Kayla kemudian menggulirkan tombol hijau yang tertera di layar ponsel suaminya. Saat ingin bicara, ternyata sudah dijawab oleh seseorang di seberang sana. Tiba-tiba dering ponsel punya Mas Angga berbunyi. Ada telepon dari nomor tak dikenal. Kayla mengangkat telepon tersebut. "Halo," jawab seorang wanita dari telepon suaminya. Tiba-tiba saja Kayla merasa aneh karena yang menjawabnya adalah wanita. "Halo, ini dengan siapa ya? Kok telepon ke nomor suami saya?" tanya Kayla memastikan. Wanita itu menjawab, "Maaf, saya kira ini nomor teman saya, maaf ya." Kening Kayla semakin mengerut. "Hai, apa maksudmu?" Tiba-tiba wanita itu menutup teleponnya. "Siapa yang telepon, Kay?" tanya Angga setelah mengambil air mineral dari freezer. "Gak tahu, suara wanita tapi nomornya gak di-save." Angga langsung diam beberapa saat hingga akhirnya dia berbicara kembali. "Oh, abaikan saja, mungkin salah nomor sepertinya." Kayla menganggukkan kepalanya. "Ya, mungkin bisa jadi," sahut Kayla dengan nada lesu. "Awas saja ya, Mas. Kalau kamu selingkuh, semua aset akan menjadi milikku semua," ancam Kayla pada suaminya. "Gak mungkin lah sayang Mas selingkuh," Angga mengelak dengan suara gugup. "Udah, aku mau ganti baju dulu. Mana HP-nya?" sangga Mas Angga sambil mengulurkan tangannya. "Ingat baik-baik ya Mas, gak boleh selingkuh," kata Kayla dengan tegas lalu menyodorkan ponselnya. Kayla terbangun di tengah malam merasakan tangannya yang menggenggam sesuatu. Lalu saat menoleh ia mendapati suaminya yang kepalanya bersandar di tepian tempat tidur dengan mata yang terpejam. Kayla melirik jam yang menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Tak ingin membuat suaminya terbangun, dia beranjak pelan dari kasur menuju toilet untuk buang air kecil. 5 menit kemudian terdengar suara notifikasi dari ponsel.
Kayla ingin mencari tahu siapa yang telah menghubungi suaminya sampai selarut ini. Dia melirik sekilas benda pipi di atas meja nakas milik suaminya. Dia segera mengecek pesan masuk, namun tak ada pesan sama sekali di dalam sebuah kamar dup dengan pencahayaan lampu kamar yang remang-remang. Kok nggak ada pesan masuk sih? Tapi tadi beneran ada dering notifikasi pesan masuk, gumam Kayla dalam hati. Dia memang sedang menaruh kecurigaan atas sikap suaminya akhir-akhir ini. Bukan tanpa alasan dia merasakan kecurigaan itu hampir setiap hari. Mas Angga pulang larut malam dengan alasan meeting dan lembur. Pikirannya semakin berkecamuk dengan rasa curiganya karena dia mencium aroma parfum wangi seorang wanita dari jas yang dikenakan suaminya. Oh iya, sebaiknya aku harus memeriksa saku jas Mas Angga. Dan ternyata kecurigaannya terbukti. Mas Angga punya ponsel 2. Lantas dia mengambil benda pipi itu lalu mencoba untuk membukanya dengan memasukkan PIN password. Nomor PIN salah. Kayla mencoba sekali lagi, semoga benar. Dan lagi-lagi nomor PIN salah. Awalnya Kayla menganggap tidak menaruh curiga. Namun suaminya yang mencoba menutupi darinya, dia semakin yakin pasti ada sesuatu yang sedang disembunyikan suaminya. Kayla pun segera mendekati ranjang tidur lalu memegang jari suaminya untuk melakukan sidik jari agar ponselnya terbuka. Ting, ponsel terbuka. Kayla segera membuka ponsel suaminya. Pertama dia membuka riwayat telepon seluler dan ternyata benar. Ada banyak panggilan telepon dari nomor yang tidak disimpan di kontaknya. Oke, harus mengamankan bukti. Gumamnya, lalu men-screenshot sebagai bukti. Kayla membuka aplikasi pesan dan dia terkejut ternyata ada pop-up chat. Dilihat dari foto profilnya, seorang perempuan cantik yang berpenampilan modis. Sekilas dia membaca chat tersebut dengan tangan yang gemetar. Tanpa menunggu waktu lama, dia segera menyalakan laptopnya. Lalu jarinya mengetik menuju ke mesin pencarian Google. Web browser WA dan muncullah di layar tanda untuk memindai barcode. Kayla masih terbenam dalam pikirannya. Matanya fokus pada layar monitor, tangannya bergerak cepat di atas keyboard, berusaha mencari bukti perselingkuhan suaminya. Kemudian dia memindai barcode WA punya suaminya agar terhubung dengan laptopnya. Dan scan barcode berhasil. Dia segera menutup laptopnya kembali. Oke, besok pagi aku harus mencari bukti lain. Feeling seorang istri sudah pasti benar. Gumam Kayla dalam hati. Dia lalu men-screenshot bukti foto suaminya yang sedang bermesraan dengan wanita lain tampak begitu mesra. Kayla terpaku, matanya terbelalak dan jantungnya berdebar kencang. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya ketika menyadari bahwa suaminya yang selama ini ia anggap pelindung ternyata selingkuh. Di ruang kerjanya Kayla duduk termangu, diam-diam ia merencanakan langkah selanjutnya. Aku harus mengungkap perselingkuhan suamiku. Tekadnya meski rasa takut ada, tapi ia harus kuat. Pagi harinya, sudut bibirnya bergetar dan dia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Namun setiap kali ia membuka mata, kenyataan pahit itu kembali menghantui pikirannya. Ia bangkit dari duduknya, langkahnya gontai menuju jendela. Memandangi langit yang cerah, Kayla merenungi semua bukti bahwa suaminya selingkuh. Dia tahu mungkin suaminya hanya hilaf, rasa sakit sebagai seorang istri yang merasa insecure mengapa suaminya bisa berselingkuh darinya. Kayla mengepalkan tangannya erat, matanya merah dan wajahnya memerah karena amarah yang memuncak. Aku tidak bisa diam saja. Akan kubongkar perselingkuhanmu, Mas, dengan gundikmu itu. Geramnya dengan napas yang tersengal-sengal. Air mata kesedihan dan kekesalan bercampur jadi satu. Kayla berkecamuk dengan pikirannya sendiri. Di tempat lain, Angga menundukkan sedikit wajahnya untuk bisa menjangkau lebih dekat ke arah Sarah yang masih mendelik tajam ke arahnya. Hal ini membuat wanita itu memundurkan tubuhnya, menjaga jarak dari kekasihnya. Namun sejurus kemudian Angga malah merengkuh pinggangnya merapatkan tubuh mereka. Dia mengusap punggungnya lalu mencium keningnya dengan lembut. Sayang, maaf ya semalam Mas ketiduran, gak sempat balas pesan kamu. Ungkapnya dengan nada lembut. Masa enggak? Aku udah nungguin kamu sampai aku tidur malam banget nungguin chat kamu, tahu nggak? Gerutu wanita itu mencibik kesal. Angga tersenyum manis. Maaf ya sayang, udah dong jangan ngambek. Mas, istrimu sudah tahu kalau aku wanita simpananmu. Suara dering ponsel di atas nakas terdengar nyaring. Kayla beranjak dari tepi kasur, kemudian menggapai ponselnya dan melihat sekilas. Tertera nama Tania, sahabatnya menghubunginya. Pasti ada sesuatu. Dia menggulir icon berwarna hijau, lalu menempelkannya pada daun telinga. Assalamualaikum, Tak. Sapa Kayla mengawali salam. Terdengar helaan napas sebelum ucapan salamnya dijawab.
Waalaikumsalam. Ya Allah Kai, akhirnya kamu menjawab juga panggilanku. Bisa gak sih jangan bikin orang khawatir? Dari kemarin nomor teleponmu gak bisa dihubungi sama sekali. Rocosnya membuat Kayla sedikit menjauhkan telepon genggam miliknya, agar suara sahabatnya itu tak begitu memekakan telinga. Hai, jawab jujur, kamu gak apa-apa kan? Tanya Tania dengan nada khawatir. Aku gak apa-apa, Tak. Ketemuan yuk di kafe, ada yang mau aku ceritain sama kamu, penting, ujar Kayla. Oke, jam 9 di kafe Gloma. Kayla mengangguk. Oke, jangan pakai lama ya, Tak. Tania terdehem singkat lalu mematikan sambungan teleponnya. Lama nunggu Kai, tanya Tania begitu ia sampai di meja yang sudah dihuni oleh Kayla yang tengah menunduk, menggeser layar ponsel, lantas mendongak begitu mendengar suara sahabatnya. Kayla mengulas senyum dengan gelengan kepala tanda mengelak pertanyaan Tania. Ponselnya diletakkan di dekat tangannya. Enggak, aku juga baru sampai, saut Kayla. Mau pesan apa, Tak? Latte dingin aja, Kai. Hai, tegur Tania karena sedari tadi Kayla hanya diam lamun. Iya maaf, kamu mau bicara apa tadi? Tanya Kayla sedikit terkekeh, terdengar decakan keras dari sahabatnya. Aku khawatir sama kamu, Kai. Dari kemarin nomor ponselmu gak bisa dihubungi. Kenapa kamu gak jawab pertanyaanku? Cecar Tania. Sekali lagi Kayla sampai meringis mendengar ocehan dari sahabatnya. Sejak dulu memang wanita itu yang paling peduli padanya. Suamiku selingkuh, ucap Kayla dengan nada lirih. Tania terkejut. Apa? Kamu yakin? Ya, aku sangat yakin. Dan sekarang aku sudah menyimpan bukti chattingan antara suamiku dengan pelakor. Lalu Kayla pada sahabatnya. Tania mencoba meyakinkan Kayla dengan lembut sambil menyentuh bahu sahabatnya itu. Mungkin itu hanya rekan kerjanya Angga kan? Pikirnya. Kayla menggeleng. Tapi Mas Angga jarang sekali kasih nomor ponselnya ke orang lain, Tania. Rasanya ada yang tidak beres deh. Gumamnya lirih. Tania memandang Kayla mencoba mencari kata-kata yang tepat di tengah keheningannya. Aku boleh minta kontak pengacara nggak? Aku mau mengalihkan beberapa aset menjadi hak milik pribadi. Kata Kayla. Bentar, aku tanya suamiku dulu. Tenang, aku bantuin kamu kok, Kai. Sahut Tania. Sementara di tempat lain. Dengan langkah santai, Kenan berjalan memasuki kantor Mahatma Corp. Seperti biasa, dia akan menjadi pusat perhatian karyawan-karyawannya, terutama karyawan wanita. Ini karena karisma Kenan Altaris Mahatma memang sulit untuk diabaikan. Wajah tampan, tubuh tinggi dan kekar, serta auranya yang tampak sangat berwibawa membuat banyak orang terpesona padanya. Dan bukan hal yang baru baginya menjadi pusat perhatian orang-orang, terlebih lawan jenisnya. Selamat pagi Pak Kenan. Sapa salah seorang karyawan wanita yang Kenan tahu merupakan kepala bidang marketing. Ujarnya singkat. Tanpa kata, Kenan berlalu begitu saja tanpa repot-repot menoleh ke arah wanita itu. Sudah bukan hal yang aneh kalau sikap Kenan terlihat dingin seperti tadi. Semua orang juga tahu kalau bosnya begitu sulit tersentuh. Itulah kenapa meskipun banyak karyawan wanita yang menyukainya, namun tidak ada satupun di antara mereka yang berani berharap lebih. Reza mengangkat wajah, menatap sang bos dan menjawab, Pak Kenan, saya mau memberikan informasi penting terkait wanita yang bernama Sarah yang dulu menjadi simpanan Tuan Mahatma. Dahi Kenan berkerut, matanya memicing. Informasi apa yang kamu dapatkan? Reza langsung memberikan sebuah rekaman video yang didapat dari pihak apartemen tempat Sarah tinggal. Anda bisa lihat sendiri, Pak. Di sana Sarah bersama dengan seorang pria sedang jalan berdua memasuki lift. Setelah itu, mereka keluar dari lift menuju unit mereka. Jelas Reza. Kenan pun ikut terdiam memikirkan semuanya. Anda bisa lihat sendiri, Pak. Pria itu merangkul wanita itu dengan mesra. Ucap Reza. Kenan semakin dibuat penasaran. Apa ada bukti lain selain merangkul di dalam lift? Tanyanya kepada asistennya. Terlintas dalam benak Kenan bahwa dulu papanya berselingkuh dengan Sarah di belakang ibunya. Kedekatan mereka bukan hanya sekedar sekretaris biasa. Tapi lebih dari itu, hingga menghancurkan rumah tangga orang tuanya dan kini ibunya sampai depresi. Sesuatu yang disembunyikan dengan rapat akhirnya akan terkuak kebenarannya. Reza hanya tersenyum kecil. Saya tidak berani menyimpulkan tanpa adanya bukti, Pak. Kamu bisa mencari buktinya, setelah itu berikan kepada saya. Oh ya, jangan lupa juga kamu pasang kamera CCTV di dalam apartemen Sarah. Taruh di bagian yang tersembunyi dan tidak dapat dijangkau orang. Perintah Kenan dengan tegas. Baik Pak, ucap Reza patuh. Kenan membenarkan posisi duduknya. Ada bukti apa lagi yang kamu dapatkan? Reza kembali mengeluarkan sebuah foto dari dalam sakunya. Kenan berhenti sejenak, membiarkan pikirannya tetap fokus.
Suasana di ruangan kerjanya terasa semakin berat. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Saya harap kebenaran segera terungkap. Akan kubalas pengkhianatan mereka karena berani membuat hidup keluargaku hancur. Kenan bangkit dari kursinya. Tatapannya terfokus menatap langit-langit plafon dengan sorot penuh amarah yang menggebu. Angga Prayoga, bukannya suami dari Kayla yang punya restoran khas Sunda? Tanya Kenan memastikan. Reza menganggukkan kepala. Benar Pak, jawabnya. Kalau begitu saya minta tolong untuk segera menghubungi Kayla untuk mengajak pertemuan di kafe. Ada hal penting yang harus saya bicarakan. Baik Pak Kenan. Reza mengangguk. Mengetahui hal itu, sebuah senyum langsung tersungging di bibir Kenan. Dengan patuh, Reza berpamitan untuk keluar dari ruangan bosnya dan menuju ruangannya sendiri. Baik, kalau begitu saya permisi dulu Pak Kenan, ujar Reza. Kenan menganggukkan kepala. Iya, jawabnya singkat. Setelah itu, Reza benar-benar keluar dari ruangan bosnya. Menyadari kini dia sudah sendirian di ruangannya, senyum kembali tersungging di bibir. Kenan tersenyum sinis. Sarah Amelia, tunggu kehancuranmu karena telah berani menghancurkan kebahagiaan keluargaku. Umam Kenan dalam hati. Tidak berlama-lama, Tania segera menghubungi nomor seorang teman suaminya yang kebetulan berprofesi sebagai pengacara, yang nantinya akan membantu Kayla. Suara dering ponsel terdengar nyaring. Kayla segera mengambil ponselnya lalu menggulirkan ikon tombol menjawab. Dengan ragu-ragu Kayla mengangkat teleponnya. Halo, apa benar dengan Bu Kayla? Sapa suara seorang pria terdengar formal di ujung sana. Iya benar, dengan siapa ini? Tanya Kayla memastikan. Saya Aldi, pengacara sekaligus teman suaminya Mbak Tania. Saya menelpon berkaitan dengan beberapa aset yang akan Anda alihkan menjadi hak pribadi. Tutur Pak Aldi menjelaskan. Jadi Anda ingin mengalihkan beberapa aset Bu Kayla? Tanya Aldi untuk memastikan. Kayla mengangguk. Benar Pak Aldi. Mereka kemudian mendiskusikan secara detail mengenai aset-aset yang akan dialihkan, sertifikat rumah, sertifikat restoran, investasi, dan rekening bank. Baik Pak Aldi, saya akan mempersiapkan diri dan bertemu Anda. Terima kasih telah mengkonfirmasikan ini, ucap Kayla, mencoba menyimpan kekacauan emosinya. Setelah menutup panggilan, dia menarik napas dalam. Dari kafe, Kayla bergegas menuju kantor notaris yang terletak di pusat kota. Sesuai janjinya, Pak Aldi ingin mendiskusikan tentang pengalihan semua aset-aset berharga milik Kayla. Sesampainya di sana, Pak Aldi sudah menunggunya dengan senyuman. Mereka segera masuk ke ruang kerja yang penuh dengan berkas dan dokumen. Silakan duduk Bu Kayla, ujar Pak Aldi sambil menunjuk kursi di depan meja kerjanya. Kayla duduk dengan rapi, matanya memancarkan keinginan kuat untuk segera mengalihkan aset milik pribadi. Pak Aldi, saya harap segera cepat dialihkan semua aset menjadi atas nama saya, kata Kayla dengan nada serius. Tentu Bu Kayla, jawab Pak Aldi sambil membuka map berisi dokumen. Silakan Bu Kayla lihat, ini adalah semua dokumen yang perlu Anda tanda tangani untuk mengalihkan aset-aset tersebut. Kayla meneliti dokumen-dokumen tersebut satu persatu. Hatinya berdebar, ini adalah langkah besar dalam hidupnya untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menyebabkan hancurnya rumah tangganya bersama Mas Angga. Pak Aldi dengan sabar menjelaskan setiap detail dari dokumen tersebut, memastikan bahwa Kayla memahami apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa jam, semua dokumen telah ditandatangani. Kayla merasa lega, seolah beban berat telah terangkat dari bahunya. Pak Aldi mengulurkan tangan, mengucapkan selamat karena Kayla kini secara resmi memiliki hak atas semua aset berharga tersebut. Terima kasih Pak Aldi, saya tidak tahu harus berbuat apa tanpa bantuan Anda, kata Kayla, rasa terima kasih terpancar dari matanya. Sama-sama Bu Kayla, saya hanya melakukan tugas saya, balas Pak Aldi dengan senyum ramah. Kayla meninggalkan kantor notaris itu dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu bahwa hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, membuka lembaran baru. Sementara di tempat lain, Bu Salma dan Sarah saat ini baru saja memasuki salah satu toko perhiasan di mall yang berada di pusat kota. Keduanya berjalan dengan anggun dan pongah. Bu, yang ini bagus deh. Tunjuk Sarah pada salah satu koleksi berlian yang terdapat di dalam kaca besar. Yang mana sayang? Tanya Bu Salma, melihat cincin berlian yang ditunjuk oleh Sarah. Mbak, saya ambil yang ini 2 ya. Tunjuk Sarah pada 2 cincin berlian yang di atasnya terdapat permata indah. Baik Kak, sebentar saya siapkan dulu ya, ujar salah satu karyawan toko. Sarah, yakin kamu membeli 2? Harganya pasti mahal ini, kata Bu Salma pada anaknya. Sarah dengan sombong menjawab, cuma 250 juta, itu mah uang kecil Bu. Aku tahu saldo kartu debit Mas Angga, limitnya tak terbatas, jadi tenang saja. Balasnya dengan pongah.
Seorang kasir menatap layar komputernya dan berkata, "Totalnya 205 juta, Kak." Ujarnya kembali menatap ke arah Salma dan Sarah lalu bertanya, "Mau bayar pakai QRIS debit atau uang tunai?" Dengan gaya angkuh dan pongahnya, Sarah mengeluarkan dompet dari dalam tasnya, membukanya lalu mengeluarkan black card dan langsung memberikannya kepada karyawan toko. "Mohon tunggu sebentar ya, Kak." "Iya," jawab Sarah mengangguk. Saldo rekening tidak mencukupi. Karyawan itu sudah 2 kali menggesek black card tapi tetap tidak berhasil. "Maaf, Kak, kartunya gagal terus. Apa ada kartu lain?" Tanya salah satu karyawan toko. "Gagal gimana sih? Kartu debit ini limitnya tak terhingga. Kok bisa saldonya tak mencukupi?" Protes Sarah dengan ekspresi wajah yang jengkel. Sarah pulang ke rumah dengan menanggung rasa malu, apalagi di toko perhiasan tadi ada banyak pengunjung lain. "Sial, kenapa bisa sih kartu debit tiba-tiba tidak bisa digunakan? Bikin jatuh harga diri aku saja. Mana di depan ibuku?" Sarah menggerutu mencebik kesal. Sarah segera menghubungi Angga dan tak menunggu lama panggilan teleponnya langsung terhubung. "Mas, kartu yang kamu kasihin ke aku kok nggak bisa dipakai sih? Pasti istri kamu sudah memblokir kartunya ya?" Sarah langsung mengadu kepada Angga. "Ah, kok bisa sih? Gak mungkin Kayla memblokir kartunya. Buktinya aja tadi aku gak bisa bayar perhiasan di mall karena kartunya gagal terus. Aku harus tanggung malu di depan banyak pengunjung lain, tahu gak?" Sarah mencebik kesal. "Gak mungkin diblokir, Sarah. Mungkin mesinnya lagi error kali," kata Angga dengan nada cemas. Flashback on. Kayla dengan hati-hati memasuki ruang kerja suaminya dan membuka pegangan pintu dengan pelan. Dengan langkah perlahan, wanita yang masih mengenakan baju piyama tidurnya berjalan menuju lemari kayu besar dan membuka laci yang tersembunyi. Di dalamnya terlihat berbagai dokumen penting yang tersimpan dengan rapi. Beberapa perhiasan tersimpan rapi di dalam kotak, lalu Kayla memisahkannya dari dokumen untuk sementara. Dokumen penting seperti sertifikat rumah dan sertifikat restoran miliknya disimpan dalam satu map plastik supaya tidak hilang. "Aku harus ke bank untuk membekukan saldo rekening untuk sementara, agar Mas Angga nggak pakai untuk ngasih ke gundiknya," gumam Kayla dalam hati. Kayla mengetukkan jarinya di meja rias. "Mas Angga, tunggu tanggal mainnya. Aku akan segera membalas pengkhianatan yang telah kau berikan padaku. Kau juga telah menghancurkan kepercayaanku," gumam Kayla dalam hati. 30 menit kemudian Kayla tiba di depan bank konvensional. Setelah memarkir mobilnya, dia keluar dari mobil lalu melangkah memasuki bank untuk mengambil nomor antrian bagian customer service. Setelah urusan di bank selesai, Kayla segera mengemudikan kembali mobilnya untuk kembali ke rumah. Flashback off. Tuh kan, feelingnya benar. Mas Angga diam-diam telah menggunakan uang tabungan bersama, saldonya hampir habis. Untung saja aku cepat-cepat membekukan saldo rekening dan mengecek pengeluaran serta uang masuk dari buku rekening. Buktikan Mas Angga menggunakan diam-diam. Bukti sudah di tangan. Aku harus mengamankan beberapa aset lainnya, gumam Kayla dalam hati. Ting. Dering notifikasi dari ponsel. Aku lihat ternyata ada pesan masuk dari Mbak Safety, sepupunya Mas Angga. "Hai, maaf ganggu, Mbak mau ngasih tahu hal penting." Pesan dari Mbak Safety memberitahu. "Pesan apa, Mbak?" tanyaku pada Mbak Safety. Tak lama kemudian, Mbak Safety mengirimkan bukti screenshot chat dari grup keluarga Mas Angga. "Yang sabar ya, Mbak dapat bukti ini waktu Mbak pinjam ponsel Mila kemarin. Kirim Mbak Safety kepadaku." "Oke Mbak, terima kasih sudah memberitahu." "Oke, sama-sama," balas Mbak Safety. Balas Mbak Safety disertai emoji tersenyum. Aku mulai membaca obrolan dari grup suamiku. Grup keluarga. "Angga, kapan kirim ibu duit? Ibu butuh 5 juta buat bayar arisan dan belanja." Pesan dari ibu mertuaku. "Nanti ya Bu, aku belum gajian," balas Mas Angga. "Mas, aku juga mau belanja ke mall, minta 3 juta ya, mau beli baju baru dan skincare." Pesan dari Mila, adik pertama Angga. "Mas, aku juga minta motor baru buat ke sekolah biar nggak nebeng terus ke teman." Pesan dari Revan, adik bungsunya. Ternyata di grup keluarga ini yang mereka bahas, masalah uang. Untung saja Mbak Septi, sepupunya Mas Angga, peduli padaku. Dia men-screenshot semua percakapan dari grup ini dan mengirimnya padaku. Sebuah pesan masuk lagi. Kini Angga mengirim foto wanita cantik menggunakan dress warna pink motif floral. Pahanya terekspos, rambutnya tergerai indah. "Bu, Angga mau kenalkan dengan seseorang yang spesial. Ini namanya Sarah, rekan kerjaku di kantor." Send Angga ke grup keluarga. "Cantik sekali calon mantu ibu. Cepat kenalkan ke rumah gak?" tulis Ibu Santi di pesan terbaru. Aku geram, ternyata ini percakapan di grup WA keluarga suamiku. "Cantiknya calon kakak ipar.
Balas Mila memuji foto wanita itu. Kapan kita ke rumahnya, Bu? Aku mau melamar untuk menjadi istri keduaku, kata Angga. Aku terperangah. Mas Angga bisa-bisanya berencana untuk menduakan aku. Jelas saja aku geram. Gak bisa dibiarkan terjadi. Bawa dan kenalkan ke rumah, Ga. Ibu akan siapkan makanan enak untuk menyambut calon mantu. Sarah cantik ya, Bu. Good looking, aku mau dia jadi istriku. Balas Mas Angga memuji wanita itu. Tapi uangku belum cukup untuk melamar Sarah. Kamu kan punya uang simpanan, Ga? Pakai saja dulu. Toh istrimu gak mungkin periksa buku rekeningnya kan? Mertuaku memberikan saran dan tentu membuatku geram. Oh iya, nanti deh aku ambil kartu debitnya dan rencana aku juga ambil uang hasil omset restoran punya Kayla. Mertuaku memberikan emoji jempol. Bagus, si Kayla terlalu bodoh. Gak mungkin dia mengecek omset jualannya. Mas Angga, pokoknya aku minta uang 3 juta titik. Mila terus saja meminta pada Mas Angga. Siap, nanti Mas transfer uangnya. Kembali gawainya berbunyi pesan dari Mbak Safety. Pasti ada hal mengejutkan lagi. Screenshot dari story WhatsApp Mila adik ipar. Dia memposting foto seorang wanita yang mengenakan dress dengan motif roller warna pink. Bahunya terekspos putih dengan caption, calon kakak ipar, senggol dong. Kai, coba lihat deh story si Mila. Upload wanita itu terang-terangan. Pesan baru dari Mbak Safety. Tahu dari mana, Mbak? Dari story WA si Mila. Emang kamu gak lihat, Kai? Kayla langsung mencari nomor Mila, tapi setelah ia buka tidak ada apapun di sana. Sialan, bisa-bisanya adik iparnya itu meng-hide dirinya dari story-nya. Nggak ada, Mbak. Sepertinya story-nya diprivasiin, Mbak. Ujarku pada Mbak Safety. Tenang ya, Kai. Mbak akan cari bukti lainnya. Kamu berhak bahagia. Lepaskan saja suami tukang selingkuh kayak gitu, kata Mbak Safety menasehatiku. Aku mengirimkan emoji sedih. Iya, Mbak, aku harus kuat. Aku mencoba menghela napas dan menghembuskan perlahan. Iya, aku harus tenang. Aku akan memberi pelajaran pada Mas Angga dan pelakor di waktu yang tepat. Dasar satu keluarga benalu, benar-benar ya. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati hasil jerih payahku. Enak saja, restoran hak milikku. Sebelum menikah dengan Mas Angga juga aku sudah kaya, gumamnya dalam hati. Hari ini Kayla akan bertemu dengan seseorang. Dia memakai make up tipis yang tidak terlalu tebal, terkesan natural. Untuk outfitnya hari ini, dia memakai celana wide leg pants berwarna krim dan kemeja warna putih. Dia juga memakai tas sling bag yang hanya bisa memuat keperluan pribadinya seperti ponsel, make up, dan dompet. Sedangkan alas kaki ia menggunakan sepatu slip-on flat yang terlihat casual. Sedangkan rambutnya ia biarkan tergerai dengan indah. 30 menit kemudian, mobil milik Kayla berhenti di salah satu kafe. Sebelum turun dari mobil, dia merapikan penampilannya terlebih dahulu. Udah cantik, kata Kayla dengan pedenya, lalu keluar dari mobil dan langsung berjalan masuk ke dalam kafe. Kayla membuat janji temu dengan Kenan di sebuah kafe. Dia melirik arlojinya yang sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Kenan memberitahu di mana meja tempat dia berada. Saat Kayla tiba, seorang pria tampan menggunakan kemeja berwarna biru berlengan panjang dan celana hitam panjang. Dia tersenyum simpul melihat seorang pria yang sedang duduk di salah satu meja. Maaf, saya terlambat, ucap Kayla sembari menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Kenan. Deg, jantungnya seketika berdetak kencang. Untuk sesaat emosinya larut dalam pesona wanita cantik yang berada di hadapannya. Gak apa-apa, saya juga baru saja sampai kok, jawab pria itu santai. Kenan kembali terpaku saat kedua netranya terfokus pada wajah cantik natural milik Kayla. Alis tebal yang melindungi mata coklat tajamnya yang memikat. Bibir yang terukir dengan indah, memerah alami. Hidung layaknya sebuah pahatan dengan lekuk rahang yang tegas, membuat dia hampir saja melupakan tujuannya. Dia benar-benar cantik. Kok bisa suaminya selingkuh? Benak Kenan dalam hati. Kayla menatap pria di depannya dengan lekat. Postur tubuhnya benar-benar tidak jauh berbeda dengan suaminya. Tubuhnya tinggi dan gagah, kulitnya mulus dan rahang yang kokoh. Sangat terlihat sebagai seorang yang workaholic dengan cara pria itu berpakaian. Pria itu langsung mengulurkan tangannya. Kenan. Kayla menatap tangan itu lalu menyambut uluran tangannya dan berkata, Kayla. Kenan manggut-manggut dengan senyuman yang manis dan menawan. Oke, silakan duduk. Titah pria itu dan Kayla mengangguk. Silakan, Mbak. Kenan meletakkan sebuah gelas di depan Kayla yang tampak sedang mengedarkan pandangannya ke sudut kafe. Namun dia tahu mungkin saja wanita ini merasa canggung karena berhadapan dengannya. Terima kasih, Mas. Kayla memperhatikan kepulan asap yang keluar dari gelas. Aroma teh yang menguar memberi ketenangan sendiri untuknya. Chamomile, gumamnya. Ya, sama-sama, saut Kenan. Saya panggilnya apa ya?
Wan, Mas, atau Abang? Tanya Kayla pada pria itu. Bebas, terserah Anda. Jawab Kenan singkat dan dibalas anggukan oleh Kayla. Oh iya, to the point. Segera urus perceraianmu dan menikahlah denganku. Ucap Kenan dengan tegas. Kayla menatap Kenan dengan kedua alis menyatu. Maksudnya apa ya, Mas? Saya menawarkan sebuah kerjasama denganmu. Ucap Kenan seraya menatap lekat wajah Kayla yang terlihat bingung. Kerja sama apa? Tanya Kayla di tengah kebingungannya. Setelah kamu bercerai dan masa idahmu selesai, menikahlah denganku. Kayla membulatkan bola matanya mendengar tawaran gila pria itu. Hah? Menikah? Bagaimana bisa pria itu meminta dia menikah dengannya padahal mereka belum pernah saling kenal? Kamu mau balas dendam sama mereka yang sudah membuat hidupmu menjadi seperti ini kan? Akan kubantu, asal kamu mau mengikuti caraku dan juga syarat dariku, kata Kenan menawarkan. Kayla terdesak. Kenan segera memberikan sebotol air mineral yang sudah dibuka tutupnya. Mas, kamu sadar apa yang baru kamu katakan? Tanya Kayla setelah batuknya reda. Tunggu, saya masih gak paham. Kenapa mendadak membuat janji temu di kafe lalu mengajak saya menikah? Apa Anda mengenal suamiku? Tebak Kayla. Saya tak mengenal suamimu, tapi saya mengenal wanita simpanan suamimu. Maksudnya Sarah? Kenan mengangguk. Ya, Sarah Amelia. Lalu apa maksudnya meminta saya menikah dengan Anda? Apa hubungannya dengan Anda, Pak Kenan? Pria itu menautkan alisnya. Saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi dengan menikah denganku bisa menjadi cara untuk membalas pengkhianatan suamimu. Buat dia cemburu dengan menjadi istriku dan menghancurkan karir wanita itu. Wanita itu telah membuat ibuku hancur, dan kini dia juga telah menghancurkan rumah tanggamu kembali. Saya tak akan memberikannya. Jadi kita harus membalas perbuatan mereka. Ujar Kenan, suaranya rendah namun penuh penekanan. Jika kamu setuju, saya akan membantu mengurus semua proses perceraianmu dan mendapatkan semua hakmu. Dan menghancurkan karir mereka hingga miskin kembali. Kata Kenan tegas. Tapi haruskah membalas perbuatan mereka? Kenan menghela napas saat melihat Kayla masih ragu padanya. Ibuku juga menjadi korban pelakor, sama seperti yang kamu alami. Saya melihat betapa sakitnya hati ibuku. Bahkan dia sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi setelah dikhianati ayahku yang diam-diam telah berhubungan intim dengan Sarah. Astagfirullah, Kayla memaki kaget tak percaya. Aku cuma tidak ingin wanita manapun mengalami hal serupa. Apalagi yang menjadi pelakor adalah wanita yang sudah menghancurkan hidup ibuku. Aku cuma mau bantu kamu terlepas dari benalu. Kayla menundukkan kepalanya mencoba mencerna perkataan pria itu. Emosinya bercampur aduk, ada rasa sakit yang belum sembuh dari pengkhianatan suaminya. Namun tawaran yang tidak terduga dari seorang pria yang sama-sama dilanda dendam itu cukup menguntungkannya. Haruskah dia menerimanya? Jadi gimana, deal? Kenan bertanya lagi untuk memastikan. Masih saya pertimbangkan, jawab Kayla. Jangan lama-lama, waktumu tidak banyak. Bawel deh mas, gerutu Kayla dan Kenan terkekeh pelan. Kenan mengelum senyum, dia kembali menyeruput kopi hitam yang ada di depannya sambil sesekali memandangi wajah Kayla yang tampak cantik sederhana dengan make up flawless. Saya tidak mengharapkan jawaban sekarang juga Kayla. Saya akan memberi waktu padamu untuk memikirkannya. Tapi saya berharap jangan lama-lama. Tukas Kenan. Jika kamu mau menerimanya, ini kartu nama punya saya. Hubungi saja jika kamu sudah mendapatkan jawabannya. Kayla mendongakkan kepalanya memandang Kenan dengan tatapan yang masih penuh pertanyaan dan keraguan. Baiklah, saya akan memikirkannya. Pria bernama Kenan itu lalu meninggalkan kafe, sedangkan Kayla masih duduk di kafe, memandangi punggung pria yang mengenakan kemeja warna biru itu keluar dari kafe. Dia menatap kemeja di mana kartu nama pria itu ditinggalkan. Kenan Altaris Mahatma. Ucap Kayla membaca nama dalam kartu nama itu. Dia kemudian bergegas keluar kafe dan masuk ke dalam mobilnya. Dengan pikiran penuh akan tawaran yang diberikan kepadanya tadi. Apa aku harus menerima tawarannya untuk membalas pengkhianatan mereka terhadapku? Secepatnya Kayla bersiap dan segera turun ke bawah. Hai, maaf nunggu lama. Ucap Kayla langsung duduk di kursi penumpang. Gak lama kok, saya juga baru sampai. Kenan tersenyum memandangi Kayla yang tampil cantik hari ini mengenakan high waist kulot dipadukan dengan blus putih lengan pendek. Rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda, memamerkan leher jenjang yang mempesona. Kenapa? Kok lihatnya gitu banget? Kayla yang baru selesai memasang seatbelt tersadar jika Kenan memandanginya dengan begitu lekat. Kayla cantik banget, bisik Kenan dalam hati dengan tatapan penuh kekaguman. Kayla menelisik penampilan Kenan yang mengenakan baju hitam polos ditambah celana pendek warna krem serta topi dengan warna senada, membuat pria itu tampak sangat maskulin hari ini. Gak apa-apa,
Sesingkat itu jawaban Kenan dan mobil itu pun melaju meninggalkan rumah Kayla. "Kita mau kemana, Mas?" tanya Kayla saat kendaraan itu sudah cukup jauh meninggalkan area rumahnya. "30 menit lagi sampai kok," jawab Kenan dengan singkat. "Oke," Kayla mengangguk. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Kenan. Mobil hitam itu sekarang masuk ke area rumah sakit. "RSJ," lirik Kayla setengah tak percaya. Dia menoleh ke arah Kenan yang masih fokus untuk memarkir mobilnya. "Mas Kenan, kita mau kemana?" Ya, tujuan Kenan kali ini adalah ke RSJ. Dia sengaja mengajak Kayla, hitung-hitung sekalian saja agar dia tahu kondisi ibunya dan mengenalkannya. "Terus ini kita mau ngapain?" Kayla masih saja bertanya setengah tak terima dan tak paham juga. "Udahlah, turun dulu yuk," ajak Kenan setelah melepaskan seatbelt. Kayla memang turun meski hatinya nervous. "Bisa bantu saya bawa makanan ini?" tanya Kenan seraya membawa beberapa box makanan. Diterima saja oleh Kayla dan Kenan sendiri membawa box makanan di kanan dan kiri tangannya. Pertama kali masuk ke dalam, suasana di depan tampak sangat sepi. "Selamat sore, Mbak," sapa Kenan di bagian resepsionis. "Oh, Pak Kenan." Mereka semua kontan bangun dari posisinya dan balik menyapa. "Selamat sore, Pak." "Ya," balas Kenan singkat dan dia memberikan box makanan itu kepada orang-orang di bagian resepsionis. "Tolong dibagikan kepada yang lain ya." Seorang staf bagian resepsionis itu mengangguk lantas disusul dengan ucapan terima kasih. Lama Kenan pun beralih mengisi beberapa data termasuk memeriksa juga apa yang akan dibawa masuk. Semua aman dan perizinan sudah didapat. Melangkahlah Kenan dan Kayla ke dalam ruang inap. Baru juga buka pintu masuk, Kayla kontan menarik ujung jas yang dikenakan Kenan. "Mas," Kayla panik saat banyak pasang mata yang menatapnya. "Jangan balas tatapan mereka, lurus saja lihat ke depan," taut Kenan seraya menghentikan langkah dan menatap persis pada kedua mata Kayla. Satu anggukan mantap dari Kayla dan dia pun melanjutkan langkah serta mendengarkan instruksi pria itu sebaik mungkin. "Minta tolong bagikan makanan ini dengan yang lainnya," perintah Kenan. "Terima kasih, Pak." Petugas rumah sakit itu mengangguk, diterima semua yang dibawa oleh Kenan dan tak lama ia masuk ke dalam. Tak lama kemudian keluarlah seorang perawat yang sedang mendorong kursi roda wanita parubaya. Kenan menoleh ke arah Kayla yang hanya menatap lurus pada wanita parubaya yang digendong tangannya oleh seorang perawat. "Dia ibu kandungku," lirik Kenan dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Jantung Kayla berdegup 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Matanya menatap lurus-lurus dan kosong pada seorang wanita parubaya. Mungkin seumuran dengan almarhumah ibunya. Masih cantik dan kulitnya putih bersih. Rambutnya lurus hitam legam, tapi tubuhnya kurus. Pandangan wanita itu juga sama-sama kosong. Seakan ada beban pikiran. Gumam Kayla dalam hati. "Ya, ibuku wanita yang paling kucintai. Saya merindukannya." Kontan Kayla menoleh pada Kenan yang kala itu sudah menatapnya. Tenggorokannya terasa kering saat itu, sedangkan matanya jadi berkaca-kaca. "Kenapa bisa, Mas?" Ia melirih. "Lain waktu saya ceritakan," jeda Kenan sejenak. Dia pun mendekat dan membisikkan suatu kalimat pada Kayla. "Jangan sebut nama Sarah. Kalau ibuku bercerita, tolong dengarkan saja," kata Kenan, dan Kayla pun mengangguk paham mendengarnya. Kenan mengurai jarak dan segera menyambut kedatangan ibunya. "Assalamualaikum, Ibu," sapa Kenan memecah keheningan dan lamunan ibunya yang bernama Vania. Spontan Vania mencari sumber suara, padahal Kenan ada di depannya persis saat ini. Wanita parubaya itu sudah duduk di kursinya dan Kenan berlutut di hadapannya. "Kenan ya, anakku," serunya. "Iya Bu, ini anak ibu. Kenan kangen banget sama ibu. Cepat sembuh ya," lirik Kenan pelan. Vania menatap lekat wajah anaknya. "Iya sama, ibu juga kangen," balas Vania tak kalah semangat. "Kamu kok bisa kesini, gak kerja? Ayah mau kemana, Nak?" "Deg, ayah sudah meninggal Bu, akibat kecelakaan. Harus berkata apa lagi kepadamu Bu?" Kenan bermonolog dalam hati. "Ayah lagi sibuk Bu, belum bisa kesini," kilah Kenan. Aslinya tak boleh berbohong, tapi Kenan sadar ibunya kalau sedang kambuh sakitnya cukup membuat perawat kewalahan. Belum lagi pasti mencelakai pasien yang lain dan jadinya malah heboh. Vania hanya bisa mengangguk. Kenan dengan mata berkaca-kaca, apa yang dikatakan oleh ibunya itu seolah bukan bagian dari halusinasinya, seolah pengharapan paling nyata yang diungkapkannya. Seolah seorang istri yang sangat merindukan suaminya, walaupun telah berkhianat kepadanya. Tak lama setelah itu, Vania beralih menatap Kayla yang saat itu sedang menyeka air mata yang jatuh. "Ini siapa?" tanya Vania penasaran. "Ini temanku Bu, tadi sekalian ikut, soalnya kita habis pulang dari kantor." "Teman kantor ya?"
Tanya Fania dengan raut wajah penasaran. Iya, jawab Kenan seraya bangun dari posisinya. Dia mendekat ke arah Kayla dan memintanya untuk menyapa sebentar. Sapa saja, gak apa-apa Kai. Dan meski dengan kiku, Kayla tetap saja menyapa Tante Fania. Halo Tante, sapa Kayla sambil tersenyum. Temannya Kenan ya? Kayla mengulas senyum. Saya temannya Mas Kenan Bu, balasnya. Oh iya, Fania mengangguk. Berikutnya kembali ada obrolan antara Kenan dan ibunya, tapi di setiap detik wanita itu sempat melirik ke arah Kayla. Dia siapa namanya? Tiba-tiba saja Fania bertanya dengan wajah yang spontan berubah jadi emosi. Dia namanya Kayla Bu. Bahkan Kenan sendiri sudah paham jika ibunya ini sedang tak nyaman dengan keberadaan Kayla. Fania menggeleng kepala. Kenapa kamu ajak dia ke sini? Kamu mau mempermalukan ibu di hadapan orang lain? Ibu tidak gila, Kenan. Mekik Fania dengan suara yang tinggi. Nah, ketakutan Kenan pun terjadi juga. Ibu tenang dulu, aku gak ada niat buat lain, aku cuma mampir Tante. Picit Kayla. Mana wanita itu? Di mana Sarah? Dia bilang mau tanggung jawab telah membunuh suamiku. Kenapa dia kabur? Pelakor itu kemana perginya? Mekik Fania. Para perawat pun mulai mendekat, berusaha untuk menenangkan Fania. Mana Sarah? Mana dia? Dia harus bertanggung jawab. Mekik Fania. Lepasin. Saya harus cari Sarah. Fania yang lepas kendali dan Kayla yang ketakutan sampai setengah lemas kedua lututnya. Lama gak mati. Di mana suamiku? Lepas. Jeritnya mencoba melepaskan tubuhnya. Tama gak mati. Suamiku masih hidup. Raung Fania dengan suara keras. Dan jerit Fania meramaikan lorong rumah sakit saat dibawa mundur dan akan dimasukkan ke ruang isolasi. Biarkan dia mengamuk di dalam sana sampai tuntas dengan sendirinya. Mas. Lirih Kayla dan Kenan kontan menoleh. Kenan jelas takut jika terjadi apa-apa pada ibunya dan juga Kayla. Untungnya tidak terjadi apa-apa karena dia menyudahi sendiri waktu besuknya. Dia menggandeng tangan Kayla dengan erat dan membawanya keluar bangunan dengan langkah tergopoh-gopoh. Keduanya sudah di dalam mobil. Di tangan Kayla ada sebotol air minum yang baru saja diteguk. Isinya setengah gemetar. Mas, ibumu pasti sembuh. Aku akan membalas perbuatan mereka karena telah menghancurkan mental Tante Fania. Kata Kayla dengan mantap. Kenan menoleh ke arah Kayla. Terima kasih. Saya gak akan diam saja ketika wanita pelakor itu bahagia di atas penderitaan ibuku. Ucap Kenan dengan tegas. Ibu segalanya bagiku. Ayo mas, kita buat rencana untuk menghancurkan karir Sarah dan Angga. Aku pun gak bisa diam saja. Tentu, saya akan cari bukti untuk membawa mereka ke jeruji besi. Tukas Kenan tegas. Selepas pertemuan dengan Kenan, Kayla langsung pulang ke rumah. Begitu juga dengan Kenan. Kayla ingin melihat apakah suaminya pulang cepat atau masih lembur di kantor. Setelah membersihkan diri dan berdandan tipis seperti biasanya, dia duduk di sofa ruang tamu sambil menunggu kepulangan sang suami. 4 jam 5 lewat, mobil yang biasa Angga kendarai memasuki halaman rumahnya. Mandilah mas, sebentar lagi maghrib. Ucap Kayla setelah suaminya masuk ke dalam rumah. Iya, mas mau mandi dulu. Pakaian ganti mas sudah kamu siapkan sayang. Seperti biasa, Angga masih tetap memanggil dirinya sayang. Kayla muak mendengarnya. Iya, nanti aku siapkan. Angga segera naik ke lantai atas ke kamar mereka untuk pergi mandi. Harusnya kamu jangan mandi saja mas. Kalau perlu berendam dengan air kembang 7 rupa. Biar sisa bau yang ditinggalkan oleh wanita gatal itu hilang dari tubuhmu. Ucap Kayla pelan seraya menatap bayangan Angga yang sudah menghilang masuk ke dalam kamar. Bu Kayla, makan malam sudah disiapkan. Apa mau diantarkan makanannya ke kamar saja? Tanya Mbok Inah. Enggak usah Mbok, nanti saya turun saja ke bawah. Oh ya, Mas Angga masih di dalam kamarnya atau sudah ada di meja makan? Tanyaku. Sudah ada di meja makan Bu, ucap Mbok Inah yang sedang menyiapkan makanan untuk mereka di bawah. Pak Angga juga sudah menunggu Bu Kayla di bawah. Oke Mbok, sebentar lagi aku akan turun. Mbok Inah menganggukkan kepala tanda mengerti. Ia langsung pergi meninggalkan kamarku. Sejak tadi aku pulang dari kantor, aku sama sekali belum keluar dari kamar. Rasanya sangat malas melihat wajah Mas Angga. Aku menarik napas panjang lalu kuembuskan perlahan. Latihan mengontrol emosi saat nanti melihat wajah suamiku yang sok polos dan pandai menyembunyikan sesuatu. Angga sibuk pada layar ponselnya. Sementara aku harus berpura-pura manja dengan merangkul tangannya. Sumpah demi apapun, aku geli bersentuhan dengan seorang pria seperti dia yang telah menyentuh wanita lain di belakangku. Dulu betapa cintaku besar untuknya, menjalani hubungan selama 1 tahun saat aku masih duduk di bangku kuliah. Tapi lihat sekarang, dia berselingkuh dengan wanita lain di belakangku. Usia kita terpaut 3 tahun, aku 27 tahun, sementara Angga Prayoga berumur 30 tahun.
Dia bekerja di perusahaan di bidang properti. Sementara aku hanya seorang ibu rumah tangga dan memiliki usaha restoran khas Sunda sederhana yang masih merintis 6 bulan terakhir ini. Malam ini aku hanya makan ayam goreng saja. Martabak manis yang Mas Angga belikan akan aku kasih nanti untuk Bu Ina saja. Bilang saja kalau aku sudah tidak menginginkan martabak lagi, biar dia kesal sekalian. Kamu mau Mas potongin buah pir sayang? Tanya Angga menawarkan. Nggak usah Mas, aku potong sendiri aja pirnya. Aku nggak mau buah pirnya terkena tangan kotormu. Maksudku, aku nggak mau tanganmu kotor karena memotongkan buah untukku. Ralatku sambil tersenyum simpul. Aku tersentak kaget dengan kemunculan Mas Angga yang sudah berada tepat di belakang tubuhku. Mas ngagetin tahu nggak? Tegurku mencebik kesal. Kenapa aku ditinggal sendirian? Angga protes. Angga mencuci tangan di wastafel lalu mencuci muka. Malas menjawab, aku mengalihkannya dengan menawarkan jus buah mangga. Dia pun mengangguk mau. Aku ambil gelas bersih dan mulai menuangkan jus mangga itu ke dalam gelas. Mas Angga duduk di dekatku, matanya tak pernah lepas memandangku. Kalau aku punya salah, tolong bilang sayang. Jangan mendiamkan aku seperti ini. Apa kamu masih marah karena minggu lalu aku lupa hari anniversary pernikahan kita yang kedua tahun? Tanyanya dengan memelukku dari belakang. Ingin rasanya mendorong tubuhnya hingga jatuh tersungkur ke belakang. Namun dengan sekuat tenaga aku tahan. Maaf kalau Mas punya salah padamu. Minggu lalu aku begitu sibuk dengan urusan di kantor. Hingga lupa dengan hari anniversary kita sayang. Kata Angga. Dikecupnya pucuk kepala Kayla. Andai kamu tidak melakukan kesalahan fatal itu. Mungkin saat ini aku bahagia berada di sisimu Mas Angga. Gumamku dalam hati. Lamunanku buyar saat sadar Mas Angga menghapus bulir bening di sudut mataku. Dengan cepat ia mengecup singkat mengecup keningku. Pagi harinya. Di rumah sepi hanya ada Mbok Inah, Pak Didin dan Pak Andi saja. Rasanya berdiam diri saja di dalam rumah ini tak enak. Apalagi Mas Angga yang jarang berada di rumah. Sebaiknya aku membeli kamera kecil untuk memantau. Aku ingin beberapa CCTV di rumah juga memang sudah rusak dan Mas Angga tidak berniat untuk menggantinya. Aku tahu agar kebohongan suamiku tidak ketahuan. Ya, sebaiknya aku membeli CCTV lalu menyuruh orang untuk memasangkannya di tiap sudut rumah. Aku juga akan memasang alat penyadap suara pada mobil suamiku. Aku akan menginstruksikan orang bengkel untuk bekerja sama nanti. Agar aku tahu kemana Mas Angga akan pergi. Jadi aku bisa memantaunya melalui CCTV yang tersambung ke ponsel. Jadi kepikiran mau masang GPS dan alat penyadap suara juga di mobil Mas Angga. Pasti suamiku sering mengantarkan wanita itu pakai mobil ini. Ya, aku akan memasangkan alat penyadap suara dan juga GPS di mobil Mas Angga. Pikirku dalam hati. Setelah total semua belanjaanku, aku pun membayarnya. Memang harus merogoh uang yang lumayan, tapi kalau hasilnya memuaskan, aku pun juga senang. Mas, mau minta tolong 2 atau 3 orang karyawan di sini, ada yang bisa ikut saya ke rumah nggak buat pasang CCTV dan alat penyadap suara? Tanyaku kepada seorang staf toko. Bisa Mbak, toko juga sedang tidak begitu ramai, jadi 2 orang karyawan saya bisa ikut dengan Mbak. Baiklah, kalau begitu saya pinjam karyawannya sebentar ya Mas. Tenang, nanti saya kasih tip untuk karyawannya. Ujarku sambil tersenyum ramah. Terima kasih ya Mas, ucapku lalu kembali ke mobil. Aku mengemudikan mobilku menuju rumah, senyum terbit di wajahku bahagia. Setelah berhasil memasang alat penyadap suara dan GPS yang akan tersambung langsung ke ponsel, aku jadi tahu semua kegiatan suamiku dan pelakor itu. Ayo, silakan masuk Mas. Ajakku kepada mereka berdua untuk mengarahkan pasang kamera di kamar tamu. Tolong CCTV-nya dipasang yang benar-benar tak terlihat ya Mas. Mereka menganggukkan kepala tanda mengerti, lalu mereka mengerjakan kembali tugasnya. Aku juga memerintahkan kepada mereka untuk memasangkan CCTV di area dapur, balkon, taman, dan area belakang rumahku. Pokoknya setiap sudut rumah aku beri CCTV untuk mengawasi mereka, meski harus merogoh banyak uang di kantongku. Namun aku tak masalah. Mbak, sudah selesai semua, sudah bisa dipantau juga melalui ponsel. Mereka muncul dari arah depan setelah selesai memasang CCTV yang terakhir. Terima kasih banyak ya Mas, ini tip buat Mas berdua. Aku memberikan beberapa lembaran warna merah sebagai tip untuk mereka. Pekerjaannya selesai, mereka berdua pun pamit pulang. Malam harinya. Ting. Kayla tersenyum kecil melihat hasil rekaman yang baru saja dikirim oleh seseorang. Karena penasaran dengan isi rekaman itu, dia langsung menyalakan earphone, bluetooth, dan mulai mendengarkan isi suara dari rekaman tersebut. Sayang, 1 minggu lagi undangan pernikahan kita akan disebar. Jawab seorang wanita yang Kayla tahu pasti adalah Sarah, wanita simpanan suaminya. Iya sayang. Mas sudah tidak sabar kita akan segera menikah. Set, benar-benar licik kalian. Aku akan ikuti permainan kalian.
Ucap Kayla tersenyum menyeringai tipis setelah mendengar rekaman itu. Menurut kalian, apa yang akan Kayla lakukan?